Kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa laporan keuangan kuartal pertama ya teman-teman. Dari emiten yang berhubungan dengan ini logistik batubara dan pertambangan. Itu adalah PSSI ya. Dan ini adalah salah satu requestan juga nih dari teman-teman di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Dari kasnya sendiri meningkat cukup besar teman-teman, hampir 100% ya, dari 422 miliar ke 955 miliar. Di sini aset lancarnya juga meningkat cukup pesat dari 734 miliar ke 1,3 triliun. Total asetnya meningkat dari 2,2 triliun ke 3 triliun, teman-teman. Dan ini liabilitas lancarnya naik tipis di sini, 336 miliar ke 360 miliar. Total liabilitasnya juga naik, tapi gak terlalu signifikan ya, dari 492 miliar ke 614 miliar. Dan total ekuitasnya naik cukup tinggi, teman-teman, yaitu dari 1,7 triliun ke 2,4 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh PSSI di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal keempat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di 3 tahun terakhir ya, di 2022 ini upside-nya 18% dari kuartal pertama hingga kuartal 4. 2021 upside-nya 17% dan 2025%, teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang 2 tahun ke belakang itu konsisten di 15 sampai 20% ya, teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup rendah ya daripada 2 tahun lalu, yaitu hanya sekitar 10% saja peningkatan ekuitasnya. Jadi kemungkinan estimasi ekuitas yang akan didapatkan oleh PSSI nanti itu di kisaran 2,7 triliun. Oke, kita masuk ke pendapatannya. Pendapatannya naik gak terlalu signifikan ya, dari 384 miliar ke 414 miliar. Gross profitnya naik 13% dari 137 miliar ke 158 miliar. Dan di sini di operating income-nya itu naiknya signifikan, teman-teman. 160 miliar ke 341 miliar, hampir 100% lebih. Dan ini berdampak juga ke net income yang naik 100% ya. Dari 141 miliar ke 289 miliar. Nah, peningkatan signifikan yang dari operating income ini sudah saya cek ya di laporan keuangan kuartal pertamanya itu dari pendapatan lainnya. Ya, ini lebih tepatnya di selisih kurs, teman-teman. Dimana kan pelaporan keuangan dari PSSI sendiri ini juga menggunakan dolar ya. Dan ini sudah saya kalikan dengan kurs dolarnya. Dan ini bukan dari aktivitas operasinya, teman-teman. Maksudnya aktivitas bisnisnya. Soalnya kalau kita lihat secara kasat mata aja dari top line, yaitu dari pendapatan. Pendapatan itu menurut saya murni income yang didapatkan dari aktivitas bisnis. Nah, itu naiknya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau di operating income-nya bisa naik signifikan, berarti harus ada hal yang kita selidiki. Dan itu dari selisih kurs itu. Jadi ini juga harus diperhatikan ya buat teman-teman yang ingin menganalisis laporan keuangan. Dan di sini saya juga mengestimasi berapa total net income yang akan didapatkan oleh PSSI di akhir tahun nanti. Yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di 3 tahun sebelumnya itu gak konsisten ya, ada yang 400%, 2020, 800%, 2021, dan 300% di 2022. Dan juga kan PSSI sendiri termasuk saham cyclical, teman-teman. Jadi pendapatan atau net income-nya itu bisa tergantung sama harga batu bara dan permintaan batu bara itu seperti apa. Kan kalau misalnya nggak ada yang minta, ya buat apa dikirim kan seperti itu. Dan juga harga batu bara acuan juga mempengaruhi lah eh, net income dari PSSI sendiri. Maka dari itu saya menggunakan angka yang cukup rendah lah daripada 3 tahun sebelumnya itu hanya sekitar 250% saja. Jadi kemungkinan net income yang akan didapatkan oleh PSSI di akhir tahun nanti itu di kisaran 1,01 triliun. Dan jika asumsi laba kuartal pertama yang disetahunkan, atau dengan asumsi setiap kuartal itu labanya sama lah, karena ini kuartal satu, jadi sama rata 4 kuartal ini 289 miliar, itu di kisaran 1,1 triliun jika labanya disetahunkan. Ya, kita masuk ke cash flow-nya, teman-teman. Cash flow-nya sendiri naik ya, pelanggannya 389 miliar ke 393 miliar, nah naik dikit, bisa dibilang cuma 5 miliar aja. Dan lumayan lah, lumayan senada dengan revenue-nya, jadi bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa arus kas dari aktivitas operasinya atau aktivitas bisnis itu benar-benar penjualan ke pelanggan, teman-teman.
Terus dari operasinya positif 153 miliar, turun dikit. Investasinya positif ya teman-teman, 210 miliar. Dan pendanaannya sendiri eh, positif 129 miliar. Nah, di sini kalau investasinya positif, berarti perusahaan lebih banyak untuk menjual aset tetapnya. Dan ini sudah saya verifikasi langsung ke laporan keuangan kuartal pertamanya dan benar. Mayoritas dari investasi ini yang bisa membuat menjadi positif itu karena adanya penjualan aset tetap, teman-teman. Dan di pendanaan sendiri yang 3 tahun sebelumnya itu negatif dan tahun ini positif, itu karena utangnya lebih, bukan utangnya lebih banyak, manajemen lebih banyak untuk menambah utang daripada membayar utang baru. Nah, mungkin utang ini tidak tahu ya, mungkin bisa digunakan untuk membeli aset baru lagi, ya, itu juga bisa. Karena kalau kita lihat di sini ada penjualan aset. Nah, mungkin kita bisa berandai-andai jika manajemen itu ingin menggantikan aset, teman-teman. Dijual dulu, dapat uang, terus dapat pinjaman dari bank, beli aset yang lebih bagus, misalnya, atau membeli kapal yang lebih efisien, yang lebih tidak boros bahan bakar atau yang lain-lain. Sehingga itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari PSSI ini sendiri, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kasnya sendiri cukup tebal, teman-teman, sudah 955 miliar. Ini mungkin jika manajemennya ingin mengembangkan bisnisnya bisa sekali mungkin membeli peralatan-peralatan baru atau membeli kapal baru. Nah, itu juga bisa. Atau mengembangkan riset dan developmentnya. Nah, itu juga bisa. Tergantung kreativitas dari manajemen itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, rasio-rasio. Book value-nya sendiri naik, teman-teman. 326 ke 455. PBV-nya turun tipis dari 1,6 ke 1,41. Revenue per share-nya 76. Terus IPS-nya 53, teman-teman. Dan IPS tahunannya 187 ya, menggunakan asumsi net income 1 triliun ini. Gross profit 38%, operating profit 82%, dan net profit 69%. Nah, ini anomali di operating profit sama net profitnya ini sudah saya jelaskan ya, itu dari pendapatan lainnya. Tepatnya itu ada selisih kurs. Dan untuk gross profitnya sendiri, kita bisa melihat jernih bagaimana efisiensi dari bisnis itu dari gross profitnya dan di atas 2 digit dan meningkat dari tahun lalu 38%, which is good ya. Terus di sini ROE-nya sendiri 11%, teman-teman. Nah, ini misalnya kalau kita setahunkan aja ya, setahunkan atau dikali 4 dengan asumsi ROE tiap kuartalnya sama, 44% tinggal sekali, teman-teman. Selain efisien, berarti juga efektif lah dari manajemen sendiri. Dan ini memang salah satu ciri khas dari emiten yang berhubungan dengan komoditas ya, atau batu bara, emas, itu pasti memiliki efektivitas dan efisiensi yang bagus di laporan keuangannya. Bisa gross profit-nya 20% ke atas, ROE-nya bisa 20%-an tiap tahun. Tapi ini 40% gede juga sih. ROA-nya 9%, di sini DER-nya 0,2 ya. Kalau kita lihat di sini berarti total liabilitasnya ini lebih kecil daripada ekuitasnya. Bahkan bisa di cover 4 kali, teman-teman, dari ekuitasnya sendiri. Jadi kemungkinan untuk pilot itu kecil sekali. Karena rasio 3,8 tebal sekali ya. Jadi total aset selancarnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas selancarnya. 3 kali lebih bahkan. Dan ini cash rasionya juga 2,7 tebal sekali. Ini cash-nya ini sendiri bisa mengcover liabilitas selancarnya. Ya 3 kali bahkan. Oke, deh. Oh ya, selama 4 tahun terakhir itu membagikan dividen terus ya dari PSSI. Dan untuk DPR-nya di kisaran 30-40%. Untuk tahun ini, tahun kemarin, tahun buku 2022 itu membagikan DPR 40% dengan DPS-nya 50. Nah, di sini saya juga menganalisa lah berapa total dividen yang akan dibagikan oleh manajemen di tahun buku 2023. Kita gunakan DPR yang ya 35% saja ya. Cukup rendah daripada 2 tahun sebelumnya. Mungkin aja pas yang didapatkan dari PSS ini ingin digunakan untuk membeli kapal atau aset lainnya. Makanya untuk pembagian dividennya bisa berkurang. Ya, kita agak konservatif dikit aja. DPS-nya 65 dan yield-nya masih bagus sih 10%.
Oke. Oh ya, di sini saya juga menganalisa ya berapa valuasi dari PSSI ini sendiri. Nah, kalau kita lihat, kita asumsikan growth-nya itu 15% ya. 10% aja ini top line-nya 10%. CAGR 4 tahunan. 10%, IPS-nya 187, IPS asumsinya 205 dipotong sama inflasi, asumsi inflasi jadi 193. Ditambah book value 455 dan harga wajarnya itu di 648. Dan ada margin of safety 0,47% teman-teman. Dan ini kita lihat dari BBV average 4 tahunannya ya. 4 tahunan itu PBV-nya di 1,1 dan PBV sekarang harga 645 itu 1,4. Nah, harga wajarnya itu di 501 hasilnya itu. Kalau berdasarkan PBV average. Nah, ini saya juga menambah metrik baru ya, itu dari per average 4 tahunan. Ini per average untuk kuartal pertama, teman-teman. Per average kuartal pertama itu 23 dan IPS average kuartal pertama itu di 22 dan harga wajarnya itu di 536. Itu dapat dari harga sebentar. Oh ya, harga per per average ini dikali sama IPS average ini. Jadi di 536. Nah, kalau kita lihat dari tiga metrik ini sendiri sudah dibilang itu sudah di harga wajarnya ya dari PSSI sendiri. Walaupun secara kinerja ini perusahaan yang bagus, teman-teman, dan mungkin akan selalu berkembang lah. Tapi karena terpaku dari batu bara aja, bukan terpaku ya, tapi nanti saya akan jelaskan ada segmen bisnis lain lah dari PSSI ini sendiri. Dan bukan batu bara saya ralat, komoditas ya, komoditas itu harganya kan gak menentu ya tiap tahun. Kita harus tahu cycle-nya kalau misalnya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, itu bisa dibilang kurang konsisten lah. Dalam sisi pendapatannya kita nggak bisa meraba-raba lah. 3 tahun ke depan ini pendapatannya berapa? Karena kan ini juga saham cyclical ya. Tiap tahun itu bisa berbeda-beda. Nah, ini kita ada corporate action-nya dari, nah, industri. Ini kan batu bara. Ini corporate presentation 2022 ya. Nah, rencananya juga akan meningkatkan di bidang nikel, teman-teman. Nah, ini pembangunan smelter nikel di Indonesia 33 target di 2023. Nah, ini aset-asetnya kalau kita lihat 39 ada kapal, terus ada 5 kargo. Nah, ini ada alat beratnya juga. Nah, ini yang saya maksudkan ada diversifikasi itu di bagian sini, teman. Mana ya? Saya. Ada tadi ya. Sabar. Oh, coba-coba di sini ya. Oh, ini diversifikasi pendapatan usahanya. Kalau kita lihat di tahun 2019 sampai 2022 ini dimayoritasi oleh batu bara. Tapi rencananya, ini rencana dari PSS sendiri, di 2025 itu sudah 50-50 antara non batu bara sama batu baranya sendiri, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang PSS ini juga melek akan keadaan global ya. Kalau batu bara ini juga mungkin akan bisa dibilang ditinggalkan juga dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu dulu analisa dari PSSI. Jika teman-teman ada kritik, saran, atau pendapat, tulis saja comment section. Dan jika ada
Emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis di comment section. Nah, kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.